Jangan kaget jika pekerjaan Tuhan mendapat tantangan dari orang-orang yang tidak menyukainya. Bahkan banyak cara tuh dilakukan orang agar pekerjaan Tuhan itu berhenti, ditutup. Tetapi Allah tidak pernah tinggal diam dan membiarkannya begitu saja dengan caranya yang tidak terduga, yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Seringkali Allah bertindak. Ada satu kepastian, apapun situasi yang terjadi dengan pelayanan, dengan pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti membela, Tuhan pasti bertindak. Salam, God-lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada masalah-masalah tertentu yang membuat saudara menjadi letih, lesu, berbeban berat. Apapun keadaan yang sedang saudara alami, jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Luar biasa undangan Tuhan ini, mari kita meresponinya dengan iman kita. Kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami dan peduli dengan keadaan kami. Terima kasih untuk penyertaan dan anugerah-Mu. Sepanjang hari kami bisa beraktivitas di dalam berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami membawa masalah yang belum selesai Tuhan. Kami tidak ingin masalah kami membuat kami akhirnya tidak bisa beristirahat dengan baik. Kami sangat percaya kalau kami membawanya kepadamu, Engkau akan memberi kami kelegaan, Engkau akan memberi kami ketenangan, sehingga kami tetap beristirahat, walaupun masalah kami belum selesai. Bahkan kami sangat percaya Tuhan akan membela kami, akan menolong kami, sampai masalah yang kami hadapi saat ini bisa mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Bapa, kami rindu untuk mendengar suara-Mu, mari Engkau berbicara, Engkau nyatakan firman-Mu, supaya hati kami semakin diteguhkan dengan kebenaran dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jangan kaget jika pekerjaan Tuhan mendapat tantangan dari orang-orang yang tidak menyukainya. Bahkan banyak cara tuh dilakukan orang agar pekerjaan Tuhan itu berhenti, ditutup. Tetapi Allah tidak pernah tinggal diam dan membiarkannya begitu saja dengan caranya yang tidak terduga, yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Seringkali Allah bertindak. Ada satu kepastian, apapun situasi yang terjadi dengan pelayanan, dengan pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti membela, Tuhan pasti bertindak. Hal seperti ini bisa kita baca di Esra pasal 6 ayat 1 sampai 12. Sekalipun musuh-musuh orang-orang Yehuda yang pulang dari pembuangan kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah, ketika mereka sedang membangun itulah ada orang-orang tertentu yang tidak menyukainya, berusaha menghentikan pembangunan itu dengan segala macam cara. Tetapi terlihat jelas bahwa Tuhan menolong mereka dengan caranya yang sangat unik dan tidak terduga. Bagaimana cara Allah membela umatnya? Ini satu pertanyaan yang sangat menarik, dan perikop ini memberi jawaban kepada kita secara luar biasa. Yang pertama, Allah menggerakkan hati raja. Ayat yang pertama kita baca. Sesudah itu atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Allah memakai Raja Darius untuk menyelidiki keputusan yang pernah dibuat oleh raja sebelumnya
tentang pembangunan kembali bait suci yang ada di Yerusalem yang pernah dikeluarkan oleh Raja Koresi. Allah melibatkan dua raja yang tidak mengenal Allah ini untuk melanjutkan pembangunan kembali bait suci. Ini sesuatu yang ajaib. Tuhan bisa memakai orang yang punya kekuasaan besar, seorang raja, padahal mereka bukan orang yang takut akan Allah, bukan orang yang mengenal Allah, tetapi Allah bisa menggerakkan. Allah bisa memakai siapa saja untuk memenuhi rencananya bagi gerejanya saat ini. Allah sanggup menggerakkan hati siapapun untuk menolong saudara dalam melanjutkan pekerjaan Allah dalam hidup Anda. Jadi berdoalah agar Allah menggerakkan hati seseorang demi kepentingan dan keutuhan masyarakat, keutuhan bangsa, keutuhan gereja. Jadi berhentilah meragukan komitmen Tuhan yang ingin membela umatnya, membela terwujudnya rencananya, terwujudnya janji yang pernah Ia katakan kepada umatnya. Tuhan bisa bertindak, memakai siapapun supaya rencana itu tergenapi. Yang kedua, Allah memanfaatkan kekuasaan raja. Ayat 12. Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Dokumen yang dibuat sebelumnya oleh Raja Koresi menjadi dasar bagi Raja Darius untuk membuat surat perintah bagi Bupati Tatnai agar mendukung pembangunan tersebut. Bukan hanya dalam hal perizinan, melainkan juga dalam pembiayaan seperti yang telah dilakukan juga oleh raja sebelumnya, yaitu Raja Koresi. Tuhan memakai Raja Darius untuk pekerjaan yang mulia, untuk melakukan sesuatu yang begitu besar untuk menggenapi rencana Allah. Saudara-saudara, dalam pelayanan kita, kalau kita bekerja untuk Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu untuk merintis pelayanan, untuk mengembangkan pelayanan, untuk membangun gereja Tuhan supaya berkembang, supaya maju. Kita tidak pernah bekerja sendirian. Ada tantangan, ada masalah, iya. Ada orang-orang yang tidak suka, ya, itu sangat mungkin terjadi. Bahkan ada orang-orang tertentu yang jadi duri dalam daging ketika kita melayani. Ya, itu mungkin saja terjadi. Ada orang-orang yang benar-benar ingin menghentikan pelayanan kita. Apa yang kita lakukan, itu juga sangat mungkin bisa terjadi. Tetapi ketahuilah bahwa Allah tetap bekerja. Tidak terlihat, tetapi dalam kendali kedaulatan dan kuasanya, Allah bisa memakai kekuasaan seseorang untuk bisa menolong kita. Akhirnya pelayanan yang kita lakukan, pekerjaan Allah yang kita kembangkan bisa tetap berjalan dengan baik. Bahkan mungkin bisa berkembang. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menggenapi rencananya. Itulah sebabnya kita harus selalu mengimani Roma 8 ayat 28 yang berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu cemas, dan jangan menyerah dengan tantangan apapun, karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita refleksikan kebenaran firman Allah ini dalam kehidupan kita secara pribadi. Apakah saat ini ada orang-orang tertentu yang memusuhi hidup saudara dan sedang merencanakan sesuatu yang jahat dalam hidup saudara, terlebih ketika saudara sedang
melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara sedang mengembangkan pelayanan, sedang membangun gereja Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang ingin lakukan sesuatu yang jahat, lakukan sesuatu untuk menggagalkan apa yang kita kerjakan. Jangan takut. Yang penting tetap jaga hidupmu benar di mata Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan bertindak. Dia akan bekerja dengan caranya yang luar biasa, yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Sehingga ketika Tuhan bertindak, tidak ada lagi sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk terus bekerja, untuk terus membangun gerejanya, untuk terus bisa melayani, untuk terus membangun keluarga kita menjadi lebih kuat. Tuhan tidak akan tinggal diam atau membiarkan orang-orang yang mengasihinya teraniaya, mengalami ketidakadilan, diperlakukan jahat oleh orang-orang yang membencinya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menjadi korban dari perbuatan jahat orang lain tanpa membelanya. Dia pasti bertindak membela kita. Tuhan pasti bekerja, melakukan sesuatu, bahkan mengubah situasinya. Akhirnya semua rancangan-rancangan jahat, rancangan-rancangan buruk orang terhadap kita, justru Tuhan balik itu mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau senantiasa membela anak-anak-Mu. Tuhan membela orang-orang yang mengasihi-Mu. Tuhan membela orang-orang yang takut akan Engkau. Bapa, kami sangat percaya sebagaimana dulu Tuhan membela umat-Mu Israel terhadap niat jahat, rancangan jahat dari orang-orang yang membenci mereka ketika umat-Mu sedang membangun kembali bait Allah. Saat ini pun Tuhan juga tetap membela anak-anak-Mu. Tuhan membela gereja-Mu. Tuhan membela hamba-hamba-Mu yang diperlakukan jahat, yang mendapat perlakuan buruk dari orang-orang yang membencinya. Tuhan, nyatakan pembelaan-Mu, nyatakan pekerjaan-Mu yang ajaib, yang tidak mungkin bisa dibatasi oleh manusia. Hamba-Mu berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang bergumul, menghadapi tantangan yang begitu berat, mendapatkan ancaman dari orang yang tidak menyukai kehadiran pelayanan mereka. Teguhkan, kuatkan hati mereka, supaya mereka tetap bertahan, dan sesuatu yang baik Tuhan kerjakan lewat masalah yang sedang mereka alami. Tuhan, tegakkan gereja-Mu Tuhan dimanapun berada, supaya gereja-Mu boleh memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Alirkan damai sejahtera, sukacita, kebenaran firman-Mu mengalir dari gereja, sehingga ketika hamba-hamba-Mu melayani, dari gereja akan mengubah kehidupan banyak orang. Di gereja, orang-orang akan berjumpa dengan-Mu, hidupnya diubahkan menjadi baru. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silakan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua malam hari ini, saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.